Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang sudah pernah ke Gunung Srandil? Selain dikenal sebagai wilayah penghasil minyak dan ikan, Cilacap dikenal melalui berbagai tempat wisatanya. Nusa Kambangan, Benteng Pendem, Teluk Penyu, Gua Selok, Pantai Widara Payung, Kumbang Kangkung, Pantai Kamulyan, dan Gunung Srandil merupakan tempat wisata yang sangat memikat untuk dikunjungi. Berdasarkan sejumlah informasi, Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia ini merupakan salah satu tujuan wisata religi. Hal ini berkaitan dengan banyaknya agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di pesisir Cilacap. Adapun akulturasi budaya Sunda dan Jawa Banyumasan membuat kegiatan-kegiatan seperti ziarah, ritual agama, budaya, sampai napak tilas sering dilakukan di kawasan ini. Tak heran jika banyak sekali pelaku wisata religi yang tidak hanya berasal dari masyarakat Cilacap, tetapi juga dari luar Jawa. Setiap gunung menyimpan misterinya sendiri, termasuk Gunung Srandil. Terletak di Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Gunung ini merupakan bukit karang yang berada di pesisir Laut Selatan. Banyak mitos yang beredar terkait keberadaan gunung. Konon Gunung Srandil Cilacap ini merupakan pijakan pertama di bumi untuk menuju ke Kahyangan. Bagi yang ingin mengunjungi Gunung Srandil, bisa melalui Adipala ataupun Kota Kroya. Gunung Srandil Cilacap diselimuti banyak mitos dan tahayul, sehingga mampu menarik perhatian kalangan tertentu untuk mendatangi gunung ini. Setiap mitos kerap memiliki daya tariknya sendiri. Tempat yang selalu ramai pada saat malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon ini tidak sekedar menjadi tujuan para wisatawan biasa, namun juga politikus, seniman, budayawan, dan spiritualis. Bagi para spiritualis, Gunung Srandil merupakan tempat paling tepat untuk diziarahi sambil mengenal petilasan-petilasan serta melaksanakan laku nyepi seperti berpuasa dan bermeditasi. Karena itu tak khayal jika tampak beberapa orang tengah berziarah atau semedi di salah satu titik Gunung Srandil pada siang hari. Bahkan terdapat beberapa orang yang telah melakukan ritual selama berhari-hari. Gunung Srandil diyakini oleh banyak orang sebagai pancering bumi, memiliki banyak petilasan. Petilasan-petilasan yang dapat disaksikan sewaktu peziarah mengelilingi Gunung Srandil antara lain petilasan kaki Semar atau kaki tunggul Sabdo Jati Doyo Amung Rogo, petilasan Syekh Jambu Karang atau Dampo Awang ataupun Sampokong, petilasan Mbah Gusti Agung Heru Cokro atau Syekh Baribin, petilasan Eyang Sukmajati, petilasan Eyang Gusti Agung, dan petilasan Nini Dewi Tunjung Sekarsari. Di seputar Gunung Srandil terdapat pula beberapa petilasan lain, seperti petilasan Eyang Kumolo Yekti, petilasan Eyang Wuruh Galih, petilasan Argo Puyuh, petilasan Eyang Paku Jati, dan sebagainya. Sementara di puncak Gunung Srandil, yang diyakini sebagai puncak Kahyangan tersebut, terlihat petilasan Eyang Langlang Buana dan Eyang Mayangkara. Menurut para spiritualis, bahwa puncak Gunung Srandil merupakan tempat kadewatannya kaki Semar. Namun dari sekian petilasan di Gunung Srandil, hanya petilasan kaki Semar yang paling tersohor di kalangan masyarakat luar Cilacap. Ini sangat wajar, mengingat Semar dianggap sebagai Sabdo Palon, sang pamomong raja-raja tanah Jawa itu telah sekian lama dikenal oleh masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini keberadaan Semar sebagai leluhur tanah Jawa. Mereka pun melambangkan bahwa Semar sebagai kawula ajiwa batara, rakyat yang berjiwa dewa. Oleh karenanya, kaki Semar dianggap sebagai leluhur utama di Gunung Srandil. Maka setiap ritual yang akan dilakukan oleh peziarah harus mengikuti petunjuk gaib
dari kaki Semar. Peziarah akan melakukan ritual mengelilingi Gunung Srandil berlawanan dengan arah jarum jam, sembari melafalkan kata-kata suci. Ini dimaksudkan agar pelaku ritual dapat bertemu dan mendapatkan petunjuk dari pangreh gaib yang tak lain Tuhan itu sendiri. Jadi apabila berziarah di Gunung Srandil untuk mencari pesugihan atau pemenuhan tujuan-tujuan sesat lainnya akan sangat bertentangan dengan ajaran kaki Semar. Berikut ini adalah tata cara melakukan ritual di Gunung Srandil. Pada waktu melakukan ziarah atau laku spiritual di Gunung Srandil dan pelaku bermalam di situ, maka salah satu acara ritual yang dilakukan adalah mengitari atau memutari Gunung Srandil. Dimulai setelah lepas tengah malam, yaitu antara jam 12.00 atau pukul 00 hingga pukul 03 pagi. Berjalan berlawanan dengan arah jarum jam mengelilingi Gunung Srandil, yang diharapkan dapat berpapasan dengan para penguasa gaib. Karena para penguasa gaib tersebut merupakan wasilah agar hajat yang kita panjatkan dapat segera terkabul. Jumlah putaran yang disarankan sesuai dengan angka ganjil, misalnya 3 kali, 9 kali, 21 kali, atau 41 kali putaran. Sembari melafalkan kata-kata suci atau doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk melengkapi acara ziarah, disarankan untuk membawa kembang telon, dupa atau kemenyan madu, minyak wangi, dan sebagainya. Namun ini bukanlah syarat yang mutlak. Destinasi lain yang perlu Anda sambangi adalah Desa Karangbenda di Kecamatan Adipala, Gunung Selok. Kawasan hutan buatan ini berada tepat di puncak bukit dan hutan yang asri. Pemandangan indah pantai selatan bisa tampak jelas dari sana. Anda juga bisa menjumpai 3 tempat ibadah dari agama yang berbeda, mulai dari bangunan pura Hindu di sekitar pintu masuk, kemudian masjid, lalu wihara yang berada dalam padepokan Buddha Agung Sang Hyang Gunung Jati. Tak jauh dari sana terdapat kompleks petilasan Jambe Limo dan Jambe Pitu serta makam Kiai Syekh Mahmud. Di Gunung Selok, Anda pun masih bisa menjumpai beberapa goa keramat yang bisa Anda datangi. Misalnya ada Goa Rahayu, Goa Pakuaja, dan Goa Nagaraja. Mantan Presiden Soeharto juga pernah menjalani laku pertapaan di tempat ini. Selama melakoni semedi, beliau ditemani juru kunci bernama Darmaji. Dimulai dari petilasan Jambe Limo, Jambe Pitu, Goa Suci Rahayu, dan Gunung Srandil. Gunung Selok sendiri mempunyai latar belakang sejarah atau mitologi. Ada makna bernuansa spiritual di tempat itu, dan masyarakat mendukung, mengelola, dan menjaga kelestariannya. Padepokan Jambe Limo misalnya, konon dahulu merupakan markas para pendekar sakti, pengawal bunga kembang Wijaya Kusuma, yaitu sekuntum bunga lambang kebesaran raja-raja Jawa pada masa lampau. Padepokan Jambe Pitu memiliki 3 petilasan, Sang Hyang Wisnumurti dan 2 pusaka, kembang Wijaya Kusuma serta Cakra Baskara. Goa Rahayu konon merupakan tempat di mana Raden Danang Sutawijaya atau Panembahan Sinopati, sang pendiri Mataram, mendapatkan tanah yang dijadikan untuk syarat saat hendak babat alas Mentaok. Goa Ratu adalah bekas petilasan Eyang Jaring Bandayuda, salah satu pendiri Kabupaten Banyumas. Adapun Mbah Somolangu atau Kiai Haji Mahfud Abdurrahman yang dimakamkan di kawasan itu adalah keturunan kiai besar yang mendirikan beberapa pesantren di Kebumen dan Termas, Pacitan. Slamet Widodo, salah satu penjaga goa objek wisata religi Gunung Selok, menuturkan, wisatawan yang berkunjung kebanyakan mempunyai minat laku spiritual di petilasan, makam, atau di goa. Pada hari-hari tertentu seperti Selasa dan Jumat Kliwon saat bulan purnama atau bulan Sura, wisatawan membanjiri petilasan dan goa-goa yang dianggap keramat. Para peziarah datang dengan tujuan dan motivasi berbeda-beda. Sekian tahun yang lalu, salah satu tim Sakanagari melakukan touring dari Pelabuhan Ratu menuju Yogyakarta, dan kami menyempatkan singgah selama sepekan dan berada di Gunung Srandil ini.
Kami bermalam di petilasan Syekh Jambu Karang atau Dampo Awang dan semalam di Goa Rahayu. Saat itu masih dalam musim kemarau. Siang terasa agak panas, namun di malam hari terasa sangat dingin. Ditambah derasnya angin laut yang menerpa wilayah ini. Kuil Sampokong yang kami tempati terlihat seperti bangunan baru. Dari penuturan sesepuh yang berada di tempat tersebut mengatakan, renovasi bangunan dilakukan oleh seorang pengusaha percetakan keturunan Tionghoa dari Jakarta yang sudah sukses, di mana sebelumnya pernah lelaku tapa berata di petilasan ini. Memang ada berita kasakusuk mengenai pesugihan miring di tempat ini. Dari beberapa sumber yang kami dengar, kami berpendapat adanya penyalahgunaan fungsi yang dilakukan oleh segelintir oknum praktisi supranatural dari luar wilayah Cilacap dan sekitarnya, yang akhirnya memberikan image negatif terhadap tempat ini. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.